Gelandang yang Utrecht Ivar Jenner resmi tiba di Jakarta pada Senin. Di akun Instagramnya, gelandang 21 tahun ini membagikan langit Jakarta yang mendung dari balik jendela kamar hotelnya. Ivar Jenner datang ke Jakarta bukan untuk membela timnas Indonesia senior, melainkan timnas Indonesia U23. Sekadar diketahui, timnas Indonesia senior absen di FIFA Matchday November 2025 karena belum memiliki pelatih. Bulan ini, selain timnas Indonesia U17 yang berjuang di Piala Dunia U17 2025, ada timnas Indonesia U23 yang turun melawan Mali U23 dalam laga bertajuk uji coba. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Mali U23 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada 15 dan 18 November 2025 pukul 20.00 WIB. Untuk menghadapi Mali U23, pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri memanggil 31 pemain. Dari 31 pemain itu terselip nama Ivar Jenner. Ivar Jenner sejatinya juga dipanggil Indra Syafri saat timnas Indonesia U22 dua kali menghadapi India U22 pada Oktober 2025. Namun karena kondisi fisik yang kurang bugar, gelandang 188 cm ini absen. Laga melawan Mali U23 merupakan persiapan timnas Indonesia U23 sebelum turun di SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Demi misi mempertahankan medali emas, PSSI kabarnya akan memanggil sejumlah pemain diaspora ke SEA Games 2025. Selain Ivar Jenner, Mauro Zylstra dikabarkan akan diupayakan PSSI agar memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Bek tangguh Indonesia, Elkan Bagot kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di Inggris. Meski belum lagi memperkuat timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023, pemain 23 tahun itu terus menunjukkan performa menjanjikan bersama klubnya, Ipswich Town U21. Setelah menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Blackpool, Elkan kembali ke Ipswich Town. Meski belum mendapat kesempatan rutin bermain untuk tim utama yang berlaga di Championship, manajemen klub tetap menunjukkan kepercayaan besar dengan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Pada awal November 2025, Bagot tampil solid saat Ipswich Town U21 menang tipis 1-0 atas Newcastle United U21. Namun setelah laga gemilang itu, Elkan Bagot tiba-tiba tak terlihat dalam skuad Ipswich Town U21 saat timnya kalah 2-4 dari Sunderland U21 pada 8 November 2025. Ia tak berada di daftar pemain utama maupun cadangan, dan klub belum memberikan pernyataan resmi terkait absennya sang pemain. Kondisi ini menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar Indonesia. Sementara itu di level timnas, Elkan terakhir kali tampil untuk timnas Indonesia pada Januari 2024. Hampir 2 tahun berlalu tanpa satupun panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Isu yang beredar menyebut ketidakhadirannya disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis dengan sang pelatih asal Korea Selatan. Meski PSSI pernah menegaskan bahwa sang pemain tengah fokus pada karir klubnya di Inggris. Pemain keturunan Indonesia, Luke Xavier Kidd, memberikan sebuah kode sedang berada di Jakarta. Pemain berdarah Australia itu mengenakan jersey tim merah putih dan membuat publik menilai bahwa dirinya dipanggil ke pemusatan latihan timnas U22 Indonesia. Kehadiran Luke Xavier Kidd mengundang komentar dari Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji membantah bahwa Luke Xavier Kidd dipanggil ke timnas U22 Indonesia. Sebelumnya pelatih timnas U22 Indonesia, Sumarji, sudah mengumumkan 30 pemain yang dipanggil TC ke Jakarta. Dari 30 nama itu tidak ada Luke Xavier Kidd. Indra Syafri hanya memanggil 3 pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Max. Adapun Luke Xavier Kidd bermain bersama GS Iliopolis di Liga Yunani 2025-2026. Indra Syafri tampaknya tidak melirik pemain berusia 22 tahun itu meskipun berkarir di luar negeri. Lanjut Sumarji, para pemain timnas U22 Indonesia sudah mulai berkumpul di Jakarta. Diharapkan semua pemain Garuda Muda bisa komplit pada Senin. Selama TC, timnas U22 Indonesia tidak hanya berlatih saja. Kaudel Arel DKK juga akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali. Timnas Indonesia U17 belum bisa memetik poin di Piala Dunia U17 2025. Pelatih Garuda Muda Nova Arianto menegaskan, anak-anak asuhnya masih melakukan kesalahan mendasar. Indonesia dilibas Brazil 0-4 saat menjalani matchday 2 Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, Indonesia juga tumbang. Tim Merah Putih kalah dari Zambia 1-3 saat menjalani pertandingan pertama. Di Piala Dunia U17 2025, pemain-pemain Indonesia sering mengirim umpan tanggung atau salah passing. Hal ini disadari oleh Nova. Menurut saya itu memang menjadi salah satu kelemahan dari secara individual pemain, dan itu yang memang harus menjadi catatan besar kami. Ya mungkin bukan hanya di timnas U17, di U20 maupun U23.
Tapi saya lihat itu menjadi salah satu kelemahan dari pemain kita, kata Nova. Indonesia masih akan melawan Honduras dalam pertandingan terakhir grup H Piala Dunia U17 2025. Laga itu akan berlangsung di Aspire Zone Pitch 2 Senin malam WIB. Untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia U17 2025, Indonesia wajib mengantongi poin penuh melawan Honduras. Indonesia masih bisa mengejar tiket ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Pascal Stroke, yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026, ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari WIB. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Stroke segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Stroke segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Football Premier. Petinggi Football Premier, Denny van Laar membocorkan Pascal Stroke sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meskipun begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Stroke merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Stroke dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mesilgers dan Kapten J. Itzes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Stroke mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan neneknya. Kakek Pascal Stroke bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain tim? Sassuolo mengajar Atalanta 3 gol tanpa balas dalam lanjutan Serie A 2025-2026. Ada aksi gila J. Itzes membantu Inero Verdi menang dan tak kebobolan. Sassuolo bertandang ke Gewi Stadium Bergamo. Tim tamu tampil solid di belakang yang dihuni duet J. Itzes dan Tarik Muharemovic. Di menit ke-8, Itzes langsung menyelamatkan gawang Sassuolo dengan aksi gila. Bek timnas Indonesia itu menahan tembakan keras Ademola Lookman dengan wajahnya. Memanfaatkan crossing dari sisi kanan, Lookman menerima bola dan melepaskan shot keras kaki kanan. J. Itzes dengan sigap mengalungnya dengan wajah. Aksi gila J. Itzes itu menyelamatkan gawang Sassuolo dari kebobolan cepat oleh Atalanta. Meski sempat terkapar dan dicek petugas medis, J. Itzes akhirnya melanjutkan laga dan main penuh. SofaScore mencatat Itzes membuat sekali tackle, 4 sapuan, 2 blok, 5 recovery, 4 kali duel. Ia mendapat rating 7,6, terbaik ketiga setelah Berardi dan Pinamonti di skuad Sassuolo. Sassuolo akhirnya menang atas Atalanta dengan defisit 3 gol tanpa kebobolan. Domenico Berardi bikin brace, ditambah 1 gol dari Andrea Pinamonti. Hasil ini membawa Sassuolo naik ke peringkat 8 klasemen Liga Italia dengan 16 poin. Sementara Atalanta masih tertahan di peringkat 13 dengan 13 poin. Dan James menjadi bintang utama saat Go Ahead Eagles menumbangkan Feyenoord 2-1 pada lanjutan Eredivisie di De Adelaar Horst. Bek kiri timnas Indonesia itu bukan hanya mencetak gol indah, tetapi juga tampil dominan sepanjang pertandingan. Go Ahead memulai laga dengan agresif. Tekanan tuan rumah langsung membuahkan hadiah penalti pada menit ke-13 setelah Mats De Kuil ditarik oleh Leo Saur di kotak terlarang. De Kuil sendiri yang mengeksekusi penalti dan sukses mengecoh Timon Wellenreuter untuk membawa Eagles unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua pertandingan berjalan lebih intens, terutama dari sisi kiri di mana James menguasai ritme permainan. Aksi terbaiknya muncul menjelang laga usai. Lewat sebuah serangan balik di menit ke-86, James menerima bola jauh di daerah pertahanan sendiri. Ia menggiring bola sepanjang sisi kiri lapangan, melewati Anis Halsmousa, lalu menaklukkan Wellenreuter dengan penyelesaian tenang. Gol soloran itu menggandakan keunggulan Go Ahead dan memantik sorakan keras dari para pendukung. Performa James sendiri menjadi sorotan utama. SofaScore menobatkannya sebagai Man of the Match dengan rating 7,8, sedangkan VoteMob memberikan penilaian lebih tinggi yaitu 8,6. Selain mencetak gol, pemain 25 tahun itu tampil tanpa celah di lini belakang. 4 intercept, 4 sapuan, 2 tackle bersih, dan 3 kemenangan darat. James makin menunjukkan konsistensinya musim ini. Dari 16 penampilan, ia telah mencatatkan 1 gol dan 4 assist, menunjukkan kontribusi 2 arah yang sangat penting bagi skuad Malvin Bowell. Pelatih tim nasional U17 Indonesia Nova Arianto ingin pasukannya tampil lebih agresif saat menghadapi Honduras pada pertandingan terakhir grup H Piala Dunia U17 2025 Senin.